Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan tentunya teman-teman, di video kali ini aku ingin memberikan sedikit informasi kepada teman-teman, yakni mengenai bagaimana caranya untuk bisa pergi liburan ke Turki. Dan langsung saja, tentunya teman-teman, Turki ini merupakan salah satu negara yang cukup berani dan longgar dalam menerapkan pembukaan pariwisata internasional di masa pandemi COVID-19. Dan bahkan tentunya teman-teman, kemarin tepatnya di tanggal 24 Desember 2021 lalu, Turki resmi memberlakukan bebas visa untuk wisatawan Indonesia. Dan memang menurut Kedutaan Besar Turki di Indonesia, bahwasanya Turki memutuskan untuk mencabut persyaratan visa untuk warga negara Indonesia karena memang memandang baik hubungan persaudaraan yang selama ini sudah terjalin dan tentunya sebagai bentuk kemitraan strategis. Dan tentunya dengan adanya kabar ini menjadi angin segar bagi banyak masyarakat dunia, khususnya warga negara Indonesia yang ingin berpergian ke Turki. Namun tentunya teman-teman, walaupun Turki sudah memberikan kelonggaran, bukan berarti teman-teman bisa pergi sebebasnya. Dan berikut tentunya syarat-syarat yang harus teman-teman penuhi jika teman-teman ingin berpergian ke Turki. Yang pertama, tentunya teman-teman harus memiliki paspor yang masih aktif. Dan yang kedua, tentunya teman-teman harus mengisi Traveler Entry Form atau formulir masuk wisatawan secara online. Dan pastinya pengisian ini wajib dilakukan oleh seluruh penumpang usia di atas 6 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin pergi ke Turki atau datang ke Turki, tentunya teman-teman diwajibkan untuk mengisi Traveler Entry Form. Dan yang pasti jika membawa anak-anak, tentunya diwajibkan juga untuk mengisi. Dan apabila anak-anak tersebut berusia di bawah 6 tahun, itu tidak diwajibkan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman datang dengan membawa anak usia di atas 6 tahun, maka anak tersebut juga harus diikut sertakan untuk mengisi formulir tersebut. Akan tetapi, jika berusia di bawah 6 tahun, maka tidak mengapa jika tidak mengisi. Dan selanjutnya, syarat yang harus teman-teman penuhi, yakni teman-teman harus sudah divaksinasi minimal 2 dosis. Nah, jadi memang teman-teman, merujuk dari informasi yang disampaikan oleh Turkish Airlines bahwasannya syarat teman-teman untuk bisa masuk ke negara Turki, yakni teman-teman harus menerima setidaknya 2 dosis vaksin yang telah disetujui oleh WHO. Dan pengecualian untuk jenis vaksin Johnson & Johnson, tentunya teman-teman cukup memiliki 1 dosis saja. Selain itu juga, yang sudah menyerahkan dokumen yang menyatakan bahwa vaksinasi terbaru ini dilakukan setidaknya 14 hari sebelum keberangkatan. Jadi tentu syarat vaksin ini merupakan syarat penting juga jika teman-teman ingin memasuki Turki. Jadi dengan 2 dosis saja teman-teman sudah bisa diperbolehkan untuk masuk ke negara Turki. Dan apakah harus PCR? Jawabannya enggak lagi ya. Dan tentunya teman-teman, jika teman-teman sudah berhasil memenuhi syarat-syarat tersebut, diantaranya harus memiliki paspor aktif, yang kedua mengisi Traveler Entry Form, dan tentunya yang ketiga juga sudah divaksin dosis 2 ya, jadi minimal dosis 2. Kalau misalkan sudah dapat vaksin Johnson & Johnson cukup 1 saja, dan bebas PCR pastinya. Dan tentunya teman-teman, jika teman-teman sudah berada di Turki, aku memiliki 10 rekomendasi tempat yang mungkin bisa teman-teman kunjungi ketika teman-teman berada di Turki. Yang pertama, tentunya teman-teman wajib mengunjungi Kapadokia. Siapa sih yang gak kenal Kapadokia? Tentunya teman-teman, Kapadokia sendiri ini merupakan wilayah bersejarah di Anatolia Tengah, Turki, di mana tempat ini teman-teman bisa melihat hamparan batuan vulkanik lunak yang terbentuk dari erupsi gunung berapi. Dan tentunya juga di Kapadokia teman-teman bisa menaiki balon udara dan berkeliling menunggangi kuda. Dan selain Kapadokia, tentunya teman-teman juga bisa mengunjungi Taman Emirgan. Dan memang taman ini adalah taman bersejarah seluas lebih kurang 100 hektar di wilayah Emirgan. Dan tempatnya berada di Istanbul, Turki. Dan di tempat ini juga tentunya teman-teman bisa menikmati keindahan dari berbagai flora dan fauna. Salah satunya yang paling khas dari Taman Emirgan adalah koleksi bunga tulipnya. Jadi, jika teman-teman ingin berkunjung ke negara Turki, tentunya waktu terbaik untuk mengunjungi dan melihat keindahan alam ini adalah di bulan April dan Mei. Selanjutnya teman-teman, tempat yang bisa aku rekomendasikan untuk teman-teman jika ingin mengunjungi Turki, yakni Hagia Sophia. Dan tentunya teman-teman, Hagia Sophia ini adalah tempat ibadah yang ditetapkan sebagai warisan oleh UNESCO dan saat ini sudah difungsikan sebagai masjid.
Akan tetapi, untuk ikon Kristennya tetap dilestarikan dan tidak dihilangkan. Dan selain itu di Hagia Sophia juga, teman-teman bisa menikmati keindahan dari salah satu peninggalan bersejarah yang ada di Turki. Dan selanjutnya teman-teman, saat teman-teman berada di Turki, silahkan teman-teman juga bisa mengunjungi The Blue Mosque. The Blue Mosque ini merupakan tempat ibadah umat Islam yang memiliki arsitektur megah dan ikonik. Selain itu juga teman-teman, di masjid bersejarah ini, teman-teman bisa berwisata sekaligus juga beribadah. Dan yang kelima, tentunya teman-teman, silahkan teman-teman mengunjungi Atatürk Mausoleum atau Anıtkabir. Dan tentunya teman-teman, tempat mewah dan megah ini juga merupakan makam dari Presiden pertama Republik Turki yakni Mustafa Kemal Atatürk. Dan tentunya tempat bersejarah Turki ini membutuhkan waktu hingga 9 tahun untuk proses pembangunannya. Dan selanjutnya yang bisa teman-teman kunjungi saat di Turki yakni Apesus. Dan Apesus ini teman-teman merupakan bangunan sisa reruntuhan kota Romawi kuno di Apesus. Dan tentunya di sana teman-teman akan menemukan sisa reruntuhan perpustakaan dan juga tempat-tempat bertarung para gladiator. Dan tempat bersejarah ini tentunya teman-teman sangat cocok diabadikan untuk menambah koleksi foto estetik teman-teman. Dan yang ketujuh yakni ada Pamukkale. Pamukkale atau dalam bahasa Indonesianya berarti Benteng Kapas adalah salah satu kota kecil yang terletak di Provinsi Denizli. Dan tentunya juga di Pamukkale ini teman-teman akan disuguhi pemandangan kolam berundak-undak yang terbentuk secara alami. Dan tidak hanya itu, teman-teman juga bisa berendam di kolam air panas tersebut yang konon katanya bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Dan yang kedelapan yang harus teman-teman kunjungi saat di Turki adalah Taksim Square. Di Taksim Square ini tentunya teman-teman bisa menikmati berbagai macam hiburan, berbelanja, berbagai macam produk khas Turki. Serta teman-teman juga bisa menikmati berbagai macam makanan dan minuman lezat di restoran-restoran ternama. Yang kesembilan pastinya saat teman-teman berada di Turki, jangan lupa untuk mengunjungi Grand Bazaar. Di Grand Bazaar ini tentunya teman-teman bisa berwisata belanja sekaligus menikmati keindahan bangunan pasar terbesar dan tertua di dunia. Dan yang ke-10 yakni Istiqlal Street. Istiqlal Street ini tentunya teman-teman merupakan pusat wisata dan jantung dari kota Istanbul. Dan bahkan tempat ini selalu dikunjungi oleh jutaan orang di setiap akhir pekannya. Nah, jadi apakah teman-teman sudah siap untuk berlibur ke Turki? Dan sebagai tambahan informasi, tentunya saat ini teman-teman kurs Turki sedang turun. Jadi kalau misalkan teman-teman berniat atau memang pengen pergi ke sana, ya silahkan saja. Dan tentunya teman-teman, semoga informasi yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Dan tentunya teman-teman, aku ucapkan terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.